Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa like, share, dan komen. Sementara di sisi lain, Jenna menunjukkan senioritasnya dengan menjelaskan bahwa Master akan membuat bangunan baru untuk mereka, dan semua fasilitas akan ditingkatkan. Para karakter baru yang tidak berguna merasa senang, bahkan mereka bermimpi Master akan mengganti kasur dan makanan mereka menjadi lebih layak. Tidak berapa lama, getaran berhenti seketika. Yisel mengumumkan bahwa renovasi telah selesai dilakukan, dan mereka dapat melihat secara langsung Towunia yang baru. Begitu keluar, mereka terkejut ketika melihat alun-alun Towunia yang menjadi semakin luas. Desain bangunannya juga berubah menjadi lebih estetis. Bahkan sekarang, gedung asrama lantai 2 yang megah dan luas juga berhasil ditambahkan. Kini Towunia berubah drastis. Dengan meluasnya tanah di Towunia, Master dapat membangun fasilitas lain yang lebih memadai. Bahkan ada bangunan yang khusus dipersiapkan untuk pemulihan mental para karakter. Jenna segera meluncur ke tempat tujuannya, tempat pemandian. Sementara Edis masih terkesan dengan pemandangan Towunia yang kini berubah menjadi sangat megah. Dika sendiri penasaran ingin segera melihat gedung asrama. Sesampainya di gedung asrama, terjadi sedikit keributan di sana. Orang-orang yang ada di sana mengajukan protes akan hilangnya sofa yang biasanya tertata di situ. Begitu juga dengan karpet dan dekorasi lainnya. Bahkan kasur yang sebelumnya ada di sana kini tidak terlihat sama sekali, meninggalkan ruang kosong yang seolah mereka baru saja dirampok. Jenna juga kebingungan melihat kejadian tersebut. Bukannya bertambah bagus dan mewah, malahan semua perabotan hilang begitu saja. Namun Han tidak setuju. Menurutnya, semua ini telah sesuai dengan dugaannya. Han menunjuk ke sebuah tangga yang menuju ke lantai atas. Kini asrama mereka telah memiliki lantai 2. Jenna semakin bersemangat. Ia sangat penasaran dan segera naik ke atas untuk memeriksanya. Begitu sampai di sana, pemandangan yang disuguhkan benar-benar sangat berbeda dengan yang ada di lantai 1. Lantai 2 memiliki ruang tamu dengan sofa-sofa baru dan empuk yang tertata dengan rapi. Bahkan ada perapian dan teko untuk menyeduh teh. Beberapa meja kecil bundar dengan desain minimalis memberikan kesan mewah kepada orang-orang yang melihatnya. Kemewahan tersebut tidak hanya disuguhkan di ruang tamu saja. Kamar tidur setiap ruangan kini dilengkapi kasur berbahan berkualitas bagus, beserta karpet motif bunga yang menambah kesan elegan. Bahkan ada ruang baca yang dapat digunakan untuk menghabiskan waktu dengan tenang. Ruang istirahat juga kini bertambah luas dengan sebuah meja panjang yang terdiri dari beberapa roti lezat di atasnya, siap disantap oleh siapa saja yang lapar. Tentu, melihat fasilitas yang mewah tersebut, semua orang berebut ingin menempati salah satu kamar yang ada di lantai itu. Keributan tersebut sudah diprediksi oleh Edis. Ia tidak mengerti apa yang dipikirkan Master saat ini. Yisel menunjukkan kebingungannya kepada orang-orang yang membahas hal-hal tidak berguna. Yisel kemudian menyuruh semua orang berkumpul di alun-alun lantai 2. Master akan membagikan kamar untuk mereka. Mereka semua berkumpul sesuai perintah yang diberikan, sambil menunggu pembagian yang akan diumumkan Yisel. Yisel melihat sebuah buku. Buku tersebut berisi keputusan Master yang telah membagi kamar kepada semua orang. Setelah mempelajarinya sejenak, Yisel telah mengerti semuanya dan lekas menutup bukunya. Yisel menyuruh semua orang untuk tenang dan meminta perhatian. Ia akan mengumumkan penempatan kamar sekarang. Pembagian dimulai dari tim 1 yang terdiri dari Han, Aaron, Yolka, dan Jenna. Master mengizinkan mereka untuk menempati kamar di lantai 2 dan bebas memilih kamar yang mereka inginkan. Salah satu orang baru yang mengamati sepak terjang Han telah menduga bahwa Han pasti akan ditempatkan di sana. Menurutnya, memang sangat pantas dan tidak berlebihan. Hal yang sama juga diberikan kepada anggota tim 2 yang dapat memilih kamar dengan bebas. Chloe, Amarin, dan Enoch juga dipilih untuk menempati kamar lantai 2. Mereka selama ini telah berjasa menyediakan semua kebutuhan dan perlengkapan tim utama dalam membantu penaklukan menara. Yisel dengan lantang mengumumkan, selain orang yang disebut, sisanya akan tetap menetap di lantai 1. Tentu semua orang tidak terima dengan keputusan yang terasa mendiskriminasi mereka. Belkis yang baru kembali dari perburuan Dungeon harian penasaran dengan keributan yang sedang terjadi.
Jenne merasa pembagian seperti ini terasa sangat aneh. Namun Han tidak setuju. Menurutnya, pembagian yang Master lakukan adalah wajar dan adil. Meskipun masih banyak ruangan yang tersisa di lantai 2, namun Master tidak serta-merta mengisi kekosongan dengan sembarangan menempatkan orang lain. Belkis hanya tertawa ketika mendengar tim 3, yang merupakan tim yang ia pimpin, juga tidak berhasil naik ke lantai 2. Dengan kata lain, kemampuan mereka masih belum diakui oleh Master. Belkis juga sedikit kesal melihat para karakter yang tidak berguna ingin merebut penempatan lantai 2. Jenne masih sedikit meragukan keputusan Master. Master seolah membagi mereka berdasarkan kasta. Yolka setuju dengan apa yang dikatakan Jenne. Menurutnya, ini mirip seperti pembagian kasta antara bangsawan dan rakyat jelata. Yolka sadar bahwa cara ini adalah cara yang Master gunakan untuk memenuhi keinginannya, tanpa memberikan rasa takut kepada para karakter. Meskipun Yolka tidak begitu menyukai cara ini, ia mengaku bahwa cara ini memang yang paling cocok untuk situasi sekarang. Han membenarkannya. Ia menyuruh Jenne untuk mengingat perjalanan dan penderitaan yang telah mereka lalui sampai sekarang. Jenne bangun pagi setiap hari untuk latihan sampai larut malam, juga berburu daging untuk mereka, dan beberapa kali hampir kehilangan nyawa dalam misi penaklukan menara. Jadi, tidak heran jika Jenne dianggap sebagai karakter yang sangat penting untuk sekarang. Jenne merasa malu dipuji Han secara langsung. Mengingat apa yang telah mereka lalui, Jenne mengaku bahwa memang hadiah ini tidak terasa berlebihan, bahkan belum sebanding jika nyawa mereka taruhannya. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan protes. Mereka tidak melakukan apa-apa namun ingin menikmati keuntungan yang sama. Itu tidak bisa disebut keadilan sama sekali. Yolka membenarkannya. Tatapan jijik memancar dari ekspresi Yolka, seolah sedang melihat para serangga yang sedang merebut sebuah makanan. Edis akhirnya mengetahui maksud Master. Alih-alih menggunakan sintesis, Master menciptakan suatu kasta yang akan menjadi motivasi baru untuk mereka. Mendengar protes dari para sampah yang tidak berhenti, Giselle mulai marah dan mengepalkan tinjunya. Dengan satu hentakan kuat ke tanah, para karakter yang ada di sekitar sana terhempas jauh ke belakang. Hantaman itu sangat dahsyat sampai menghancurkan tanah di Towunia. Giselle mengomeli mereka agar mereka dapat bersyukur karena Master lebih memilih cara ini daripada sintesis. Seorang pria muda masih berusaha ingin berdebat, namun Giselle tidak peduli. Jika mereka tidak menurut, Giselle akan memberikan pukulan nuklirnya kepada wajah mereka masing-masing. Kini orang-orang rendahan yang tidak berguna merasa tidak berdaya. Mereka hanya bisa menurut dan pergi dalam kekecewaan. Giselle juga memberi tugas baru kepada Chloe dan Amarin untuk memasak bagi anggota yang ada di lantai 2 saja. Mereka kini tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang ada di lantai 1. Salah seorang pria panik dan memprotes hal tersebut. Namun Giselle tidak peduli dan menyuruh mereka mengurus diri mereka sendiri. Dengan raut wajah yang acuh tak acuh, Giselle hanya memperbolehkan daging dihidangkan ke lantai 2, sementara lantai 1 dapat memakan kentang. Mereka dapat merebus, memanggang, atau membakarnya. Giselle tidak peduli. Seketika, pernyataan tersebut membuat gelombang protes berikutnya kembali meledak. Bahkan salah satu pria yang telah dikuasai amarah memutuskan untuk menggunakan kekerasan dan memberikan pelajaran kepada Giselle. Pria tersebut mencabut pedangnya dan melesat ke arah Giselle, berniat membunuh sang peri penjaga. Giselle hanya santai menanggapi. Ia merenggangkan satu tangan mungilnya, seolah tangan mungil tersebut sudah cukup untuk mengurus preman yang menyerang ke arahnya. Benar saja. Detik kemudian, tangan pria tersebut putus seketika. Pria tersebut berteriak kesakitan sambil memegang tangannya, berusaha menghentikan darah yang menyembur keluar dengan derasnya. Ternyata pelaku yang memutuskan lengan pria tersebut bukanlah Giselle, melainkan Belkis. Giselle terlihat marah dengan sikap Belkis yang liar. Belkis teringat dirinya saat baru pertama kali terpanggil ke dalam dunia ini, suatu malam di ruang berkumpul. Salah satu karakter bintang 1 mengulang pernyataan Han kepada Belkis untuk menyuruh para karakter membuktikan kegunaan mereka, terlepas dari status sosial mereka. Bahkan pria tersebut mengingatkan Belkis untuk tidak mencari masalah dengan tim 1 dan tim 2. Mereka adalah monster yang sebenarnya. Belkis tidak membantah nasihat orang tersebut. Ia memang pernah melihat latihan tim 1 dan 2. Namun Belkis percaya diri jika ia berlatih dengan keras, maka ia masih dapat mengimbangi Aaron. Namun Belkis penasaran dengan kekuatan Han yang sebenarnya. Pria tersebut tentu tidak tahu apapun mengenai hal tersebut karena tidak pernah mengikuti Han.
Belkis tidak menerima rumor yang tidak berdasar. Ia ingin mengetahui asal rumor yang didengar pria tersebut. Pria itu mengaku mendengarnya langsung dari Jenne. Tidak seperti karakter lain yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, Jenne selalu bersikap hangat dan menceritakan banyak hal kepada mereka. Meskipun begitu, Jenne tidak akan segan menghajar siapa saja yang bertindak kurang ajar. Pria tersebut bahkan mengaku tidak pernah melihat sintesis sekalipun. Master sudah berhenti melakukan hal tersebut saat ia tiba. Belkis terlihat berpikir sejenak, merenungi segala informasi yang didapatkannya. Adanya sintesis yang dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat, tempat latihan yang membuat seseorang mendapat kemampuan baru melalui latihan, dan juga pemimpin Tounia yang bernama Han. Semuanya terlihat sangat menarik bagi Belkis. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sendiri dan berusaha bersikap ramah. Namun hal tersebut diabaikan oleh Belkis. Ia tidak perlu mengetahui nama orang lemah sepertinya. Dalam hati, Belkis tahu apa yang dipikirkan pria tersebut. Ia ingin terlihat berguna dengan memberikan informasi murahan yang dapat diketahui semua orang dengan mudah. Kembali ke masa sekarang saat Belkis baru saja memotong salah satu tangan pria yang berniat membuat kerusuhan. Belkis mengaku tidak melanggar peraturan apapun. Ia hanya memberikan pelajaran kepada pria tersebut tanpa membunuhnya secara langsung. Sambil memainkan pedangnya dengan lihai, Belkis mengaku telah mendengar kengerian sintesis dari orang yang datang sebelum mereka. Ia sedikit tertarik akan hal itu dan menyesal tidak sampai di sini lebih awal. Belkis juga mengaku sangat menyukai sistem sintesis. Sayangnya, Master malah berhenti melakukan hal itu. Sambil mengembalikan tangan tersebut, Belkis menyuruhnya untuk menempelkan tangannya, dan tangannya akan sembuh seperti sediakala berkat kemampuan penyembuhan dari Tounia. Karakter tidak berguna lainnya tercengang melihat kegilaan Belkis. Keributan yang ditimbulkan oleh orang-orang tersebut sebelumnya kini hening seketika. Belkis menantang siapapun yang tidak senang dengan tindakannya. Ia akan meladeni siapapun yang berniat bermain dengannya. Namun tidak ada yang berani maju. Mereka hanya menyindir Belkis dengan memanggilnya psikopat. Belkis menganggap hinaan tersebut sebagai pujian. Lebih baik menjadi psikopat daripada menjadi serangga yang tidak berguna, ujarnya. Han menghampiri Belkis dan bertanya maksud dirinya melakukan kekerasan itu semua. Belkis meminta maaf atas tindakan impulsifnya. Tubuhnya bergerak sendiri karena tidak tahan melihat tingkah mereka yang tidak berguna. Han merasa tangan pria yang ditebas itu sedang beruntung. Jika Belkis tidak melakukan hal tersebut, pria tersebut akan mati dihajar oleh lengan mungil Yisel. Melihat situasi yang telah tenang, Yisel memutuskan untuk tidak menghukum Belkis. Ia berharap penjelasan tentang pembagian kamar sudah diketahui oleh Belkis karena timnya datang terlambat. Yisel memperjelas bahwa Belkis dan anggota timnya juga berada di lantai 1. Belkis hanya bersikap santai. Ia yakin dirinya akan menyusul dengan sangat cepat. Begitu juga dengan Nerissa yang ada di sampingnya. Yisel kembali mengingatkan bahwa penghuni lantai 2 bebas menggunakan semua fasilitas yang ada di lantai 2. Sedangkan lantai 1 tidak diperbolehkan untuk naik ke lantai 2. Jika ada orang yang ketahuan menyusup ke lantai 2, Yisel memastikan orang tersebut tidak akan dapat melihat matahari esok. Namun raut wajah Yisel tiba-tiba berubah menjadi imut dan lucu, sambil mempromosikan Han yang harus dijadikan panutan oleh semua orang di sana. Yisel terlihat seperti sales yang sedang mempromosikan barang bagus kepada para pelanggannya. Melihat Yisel yang terlalu banyak omong, Han mencubit pipinya dan menghentikan ocehannya. Han memberikan saran terakhir kepada semua orang. Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka jika ingin hidup yang lebih baik. Namun para karakter rendahan terlihat tidak puas dengan saran Han. Menurut mereka, ini bukanlah salah mereka. Mereka hanya terseret secara tidak sengaja dan tiba-tiba dipaksa hidup seperti ini. Dengan tatapan amarah mendalam, Han mengingatkan orang-orang tersebut bahwa mereka dulunya juga terseret. Tidak ada orang di sini yang datang sesuai kemauan mereka. Namun mereka tetap memilih untuk berjuang dan berusaha. Tidak ada alasan. Bahkan bisa dibilang, mereka lebih menderita karena merasakan langsung kengerian dari fitur sintesis. Orang-orang lenyap begitu saja. Belkis yang baru ingin mencabut pedangnya untuk menebas pria yang memprotes segera mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Han yang sangat masuk akal. Ia terlihat puas dengan jawaban tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Jenne. Tidak ada makanan apapun dahulu, mereka harus mencarinya sendiri. Terlebih, jika terjadi sedikit kesalahan saja, Master tidak akan ragu mensintesis mereka. Mereka berlatih setengah mati bukan karena menyukainya.
melainkan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, Han menyuruh mereka untuk berlatih sekeras mereka, berjuang sekeras mereka, dan menjadi monster seperti mereka. Aura tekanan yang dipancarkan membuat para orang yang berkumpul di sana merasa tidak nyaman. Mereka tidak bisa membayangkan harus melewati pelatihan neraka seperti itu setiap hari. Dan untuk sekarang, profesi pembantu tidak terlalu dibutuhkan. Mereka lebih memerlukan petarung yang bisa melawan monster dan membantu menaklukkan menara. Mendengar penjelasan tersebut, sebagian orang merasa apa yang dikatakan Han sangatlah masuk akal dan menerimanya. Sementara yang lain masih tidak puas dengan ketidakadilan yang mereka terima. Seorang pria memberanikan diri dengan berteriak bahwa semua yang dikatakan Han hanyalah omong kosong. Ia tidak bisa menerima keadaan saat mereka dipaksa melawan monster, sementara diperlakukan seperti sampah. Belkis membela Han dan menyindir mereka yang bahkan tidak bisa bertarung saat diberi makan kemarin. Tiba-tiba pria tersebut mengungkapkan suatu rahasia yang disembunyikan dari Han. Han bingung dengan rahasia yang dimaksud. Pria tersebut tahu bahwa Han pernah mengubah pikiran Master saat ia memberontak dahulu. Pria tersebut tahu jika Yisel tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Yisel seketika diam mematung, tidak berdaya melihat kebodohan pria yang ada di depannya. Pria tersebut memprovokasi orang lain untuk mendukung aksi protesnya. Mereka sama-sama menyuarakan penolakan untuk berpartisipasi dalam penaklukan menara. Han hanya bersikap santai mendengar aksi protes tersebut. Han kemudian mengambil pedangnya dan menjatuhkan pedangnya ke lantai. Pria tersebut kebingungan melihat apa yang ingin dilakukan oleh Han. Han menyuruh mereka semua untuk memotong satu tangan mereka, seperti pria yang ditebas oleh Belkis barusan. Setelah mereka melakukannya, Han berjanji akan membiarkan mereka hidup. Tentu saja pria tersebut marah dengan perintah Han yang tidak masuk akal. Sambil tersenyum licik, Han mengaku tidak memiliki pilihan lain. Mereka sendiri yang memaksanya, dan memang bagus jika mereka dapat belajar dari pengalaman langsung daripada hanya dari kata-kata. Pria dan rekan-rekannya tidak takut sedikit pun. Ia hanya menganggap Han memberikan ancaman kosong belaka. Han membenarkannya. Memang setiap karakter memiliki hak untuk menolak perintah Master. Dan Yisel memang tidak bisa berbuat apapun kecuali saat kondisi tertentu. Edis masih berusaha ingin menyelamatkan mereka dengan menyuruh mereka menyerah dan menaati perintah Han. Namun pria tersebut tetap memegang teguh apa yang ia ucapkan. Han hanya tersenyum dan menghentikan Edis yang masih ingin berusaha membujuk mereka. Pria tersebut tetap bersikap arogan dan yakin mereka akan baik-baik saja. Jadi, ia tidak ingin mendengar nasihat dari mereka. Belum sempat pria tersebut menyelesaikan apa yang ingin dikatakan, tiba-tiba Yisel memanggil nama 3 orang, Belkis, Alan, dan Leslie, dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Nerissa dan Belkis terkejut. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah ini adalah sintesis yang dimaksud oleh Han? Untuk memastikan hal tersebut, Belkis bertanya kepada Yisel, dan Yisel membenarkannya. Yisel menyuruh orang yang dipanggil untuk segera menuruti perintahnya. Han merasa kejadian ini sangat lucu. Mereka tahu tentang cara memberontak terhadap Master, namun tidak tahu tentang sintesis. Sementara Jenna menghela napas. Ia ingat telah memberitahukannya kepada mereka, namun tampaknya mereka tidak mempedulikannya. Kini kesabaran Yisel telah habis. Ia menarik paksa 2 orang yang dipanggil dan menyeret mereka ke dalam ruangan sintesis. Mereka panik melihat ruangan yang tertutup rapat, seolah ruangan tersebut merupakan ruang penghakiman untuk mereka yang terbukti tidak berguna. Melihat Alan yang ada di sana, Belkis menyapanya dan berterima kasih kepadanya karena telah memberitahukannya banyak hal. Belkis mengingat Alan pernah menyuruhnya untuk bertanya apapun kepadanya tanpa sungkan. Namun kelihatannya, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Cahaya biru mulai menyelimuti tubuh Belkis, menandakan proses sintesis telah dimulai. Alan berteriak histeris memohon untuk diberikan kesempatan lainnya. Namun segalanya sudah terlambat. Badannya perlahan menghilang, menjadi nutrisi pengalaman untuk Belkis. Proses sintesis selesai. Belkis merasa sangat puas. Pengalaman dan kekuatannya meningkat secara drastis. Ia bahkan ingin melanjutkan sintesis dengan mengorbankan sampah-sampah yang masih banyak di alun-alun. Han segera menghentikan kegilaan Belkis. Belkis menyayangkan hal tersebut, mengingat ia masih bisa menjadi lebih kuat dengan mengorbankan para orang-orang yang tidak berguna itu. Para karakter baru yang pertama kali melihat kengerian sintesis baru menyadari bahwa apa yang dikatakan Han sebelumnya terbukti benar. Awalnya mereka mengira Han menciptakan rumor tersebut
untuk mengendalikan mereka dengan rasa takut. Sintesis tidak berhenti begitu saja. Giselle memanggil nama selanjutnya yang akan disintesis, yaitu Nerissa, Oliver, dan Walter. Pria tua itu terkejut ketika namanya dipanggil. Ia merasa sudah bekerja keras sebagai salah satu pengrajin. Giselle memperjelas bahwa nama yang dipanggilnya adalah Walter, bukan Walter. Pria tersebut bernapas lega. Ia tahu pasti terjadi suatu kesalahan. Jantungnya hampir lepas ketika ia salah mendengar namanya dipanggil. Sementara pria muda yang bernama Walter tersebut terkejut ketika orang yang dimaksud adalah dirinya. Walter melimpahkan semua kesalahan kepada pria provokator tadi. Pria tersebut mengaku tidak mengetahui kejadian akan menjadi seperti ini. Walter mengajukan protes kepada Giselle bahwa dirinya hanya dibohongi. Namun Giselle tidak peduli. Ia memiliki pilihan untuk mengikuti arah yang benar. Namun ia tetap mencoba untuk memberontak, dan inilah akibatnya. Tidak berapa lama kemudian, sintesis akhirnya terjadi, dan Nerissa mengalami peningkatan signifikan sama seperti Belkis. Nerissa keluar dari ruangan sintesis dengan aura kuning samar yang masih dapat dirasakan oleh orang yang melihatnya. Pertanda sintesis itu benar nyata, dan dua karakter baru yang masuk ke dalam tidak pernah keluar lagi. Melihat hal tersebut, pria provokator mencabut protesnya terhadap Master. Ia berjanji tidak akan menolak perintah lagi. Namun Master tidak menghentikan aksinya. Master yang murka melihat tingkah mereka berniat untuk memberi pelajaran kepada para karakter generasi baru. Giselle kemudian memanggil Jenna dan Lawrence. Suara teriakan Lawrence yang sia-sia tetap terdengar. Namun semuanya tetap akan berjalan sesuai perintah Master. Jenna menghela napas berat. Meskipun Jenna sudah pernah memberitahukan semuanya kepada mereka, namun akhirnya tetap menjadi seperti ini, dan Jenna benar-benar sangat menyayangkan hal tersebut. Sementara Han hanya cuek. Ia menikmati segala yang terjadi, terlebih Han tidak menyangka Master benar-benar mengikuti panduannya. Pria provokator berteriak kencang. Ia sudah memutuskan untuk menyerah dan tidak akan memberontak. Ia heran mengapa Master masih tetap tidak berhenti mensintesis mereka. Han menganggap pria provokator tersebut sangat naif. Tidak ada alasan Master harus mendengarkan karakter yang tidak berguna seperti pria tersebut. Berbeda dengan Han yang menjadi tim utama yang terbukti menyelesaikan apapun yang Master inginkan. Sintesis demi sintesis tetap terjadi. Kini giliran Edis dan seorang pria lainnya. Meskipun pria tersebut berusaha memberontak dan kabur, hal tersebut tentu sia-sia. Giselle mengejarnya dan menariknya dengan paksa. Sementara ekspresi Edis mirip dengan Jenna yang hanya bisa menghela napas berat. Ia sudah mencoba untuk memperingatkan, namun mereka sendiri yang tidak mendengarkan. Pria tersebut berlutut dan memohon Han untuk mengatakan sesuatu kepada Master. Han bingung mengapa ia harus melakukan hal tersebut. Han telah memperingatkan mereka sedari awal, juga telah menawarkan untuk mengampuni mereka dengan memotong satu tangan mereka. Namun mereka sendiri yang menolaknya. Pria provokator masih sempat marah dengan menyebut Han telah gila. Han tidak peduli dengan hal itu. Mereka bisa memilih sintesis jika tidak ingin memotong tangan mereka. Pria berambut kuning yang akan disintesis kini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pria tersebut menyuruh Han untuk melakukannya untuknya. Ia tidak sanggup memotong tangannya sendiri. Namun Han menolaknya. Para karakter yang tidak berguna seperti mereka tidak berhak memerintahnya. Dan ia juga tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Dan mungkin, kematian adalah hal yang lebih berguna untuk mereka. Mereka akan menjadi nutrisi pengalaman untuk meningkatkan karakter yang lebih berguna. Pria berambut kuning hanya bisa terkejut mendengar pernyataan Han yang dingin. Lagi pula, para karakter itulah yang sebelumnya berkata bahwa mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka saat melakukan protes. Jadi, tidak ada alasan menyesal jika keadaan menjadi seperti ini. Pria provokator terlihat sangat kesal namun tidak bisa membantah. Dalam hati, Han tidak ingin berbaik hati kepada para karakter yang tidak berguna seperti mereka. Namun jika ada orang yang mampu memotong tangannya sendiri, akan lebih baik jika orang tersebut dibiarkan hidup. Meskipun terdengar sepele, namun memotong tangan sendiri bukanlah hal yang mudah. Orang-orang memberontak telah mencoba segala cara, namun semuanya tidak berhasil. Untuk bisa memotong satu tangan hanya dengan satu tebasan, diperlukan kemampuan berpedang atau statistik kekuatan yang tinggi. Kini Giselle memanggil Han dan pria provokator tersebut. Han dengan santai menuju ruang sintesis dan menyindir pria provokator dengan memberinya selamat. Setelah di dalam ruang sintesis, pria tersebut penasaran apa yang akan terjadi kepadanya.
Han tentu menjawabnya dengan jujur bahwa ia akan menghilang dan menjadi nutrisi untuknya. Pria tersebut menangis menyesal. Ia ingin mengucapkan sesuatu, namun waktu tidak mengizinkan. Tubuhnya mulai menghilang begitu saja di udara, berubah menjadi poin pengalaman yang meningkatkan pengalaman Han. Meskipun begitu, Han tidak tampak senang. Poin pengalaman yang diberikan pria tersebut bahkan tidak menaikkan levelnya. Tiba-tiba, para karakter yang selamat menghina Han dan yang lainnya dengan menyebut mereka monster gila. Belkis tidak terima dengan hinaan orang-orang rendahan seperti mereka. Namun Han menghentikan Belkis. Menurutnya, tidak ada gunanya mendengar anjing menggonggong dan menyuruh Belkis untuk mengabaikannya. Belkis masih tidak terima dan selalu penasaran mengapa Han tidak pernah memberikan pelajaran kepada orang-orang tidak berguna itu. Han mengaku hanya malas meladeni mereka. Ia tidak akan memukuli orang yang bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Itu sangat tidak terhormat. Belkis akhirnya mengerti maksud yang ingin Han sampaikan. Ia tidak menyangka Han akan sebaik itu kepada mereka. Jika menjadi dirinya, ia tidak akan ragu menebas mereka semua. Belkis dan Nerissa berpamitan kepada Han. Ia dengan percaya diri akan menyusul Han dan yang lainnya ke lantai 2 sesegera mungkin. Tidak lama setelah sesi sintesis selesai, Master mulai merekrut anggota baru dengan 10 pemanggilan langsung untuk mengisi kekosongan karakter yang disintesis. Dengan adanya anggota baru, maka proses penyeleksian akan kembali dimulai. Terlihat beberapa karakter yang tiba di Towunia dengan ingatan yang hilang. Mereka membawa senjata masing-masing, pertanda mereka adalah karakter yang memiliki pengalaman bertarung. Han mengingatkan anggota timnya sendiri untuk tidak bersantai meskipun mereka telah dipindahkan ke lantai 2. Han sadar jika Master membangun lantai 2, maka akan ada lantai 3 dan seterusnya. Lantai-lantai akan terus dibangun, dan perbedaan peringkat karakter akan semakin terlihat. Keesokan paginya di Towunia, Jenne terlihat sedang menikmati sarapan mewahnya. Ia menyapa Han yang baru bangun dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Jenne memuji sarapan yang terasa sangat lezat dari biasanya. Han tidak heran mengingat Chloe kini hanya memasak khusus untuk mereka. Jenne penasaran dengan Chloe dan Amarin yang sebelumnya sanggup memasak untuk 30 orang sekaligus. Jenne menebak, dengan tidak adanya Chloe di sisi mereka, orang-orang yang ada di lantai 1 sekarang kemungkinan sedang mengupas kentang. Han hanya tertawa mendengar asumsi Jenne yang sangat akurat. Han berharap dengan adanya fasilitas lantai 2 yang bagus dapat menjadi semangat untuk mereka bekerja keras. Sesampainya di arena pelatihan, Han menyapa Aaron yang terlihat sedang berlatih keras dengan tombaknya. Bahkan Han mengira Aaron tidak tidur sama sekali. Aaron menyangkalnya, ia telah tidur selama 3 jam, dan kini ia akan melanjutkan latihannya. Han menyadari perubahan besar yang terjadi di arena pelatihan. Kini mereka dilengkapi tempat latihan individu dan arena khusus untuk melakukan latih tanding. Tempat latihan individu dapat dikunci dari dalam dan melarang siapapun untuk masuk. Dengan begitu, Han tidak perlu bersembunyi untuk melatih kemampuan berserknya. Sementara arena latih tanding tidak memiliki efek penyembuhan. Dengan begitu, latih tanding dapat terasa lebih nyata, dan mereka hanya perlu keluar dari arena tersebut jika ingin memulihkan diri. Namun masalahnya adalah, tim 1 dan 2 masih kekurangan anggota untuk mengisi kekosongan. Dari segi bakat, Han menyadari bahwa Belkis dan Nerissa adalah 2 individu yang sangat bisa diandalkan. Meskipun Belkis memiliki kepribadian yang agresif dan kasar, namun Han tetap mengakui bakatnya. Kepribadian itu membuatnya tidak takut dengan situasi apapun. Belkis bahkan mendapatkan kemampuan langka dengan tingkat kesempatan 1%. Itu adalah skill pasif yang mengubah ketakutan dan kegilaan menjadi kekuatan. Jika dikombinasikan dengan kemampuan yang memiliki status abnormal, maka kekuatannya dapat meningkat berlipat ganda. Sementara Nerissa tidak memiliki kekuatan sebesar Belkis, namun Nerissa memiliki banyak taktik. Sikapnya selalu tenang dalam segala situasi membuatnya sangat bagus dalam hal penyamaran dan pengintaian untuk mengumpulkan informasi. Selain dari mereka berdua, tidak ada yang bisa diharapkan dari para karakter lainnya. Setelah Belkis mengalahkan para kacung yang sedang berlatih tanding dengannya, ia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ketika berbalik dan melihat orang tersebut, ia sedikit tidak menyangka bahwa Han sedang melihat latihannya. Dengan gestur menantang, Belkis mengayunkan satu jarinya, memberikan isyarat kepada Han untuk turun dan bertanding langsung dengannya. Han tersenyum melihat kesombongan Belkis yang tidak tahu diri. Namun Han tetap menyukai semangatnya.
Setidaknya itu lebih baik daripada orang tidak berguna yang diam tanpa melakukan apa-apa. Han turun ke arena pelatihan dan berjalan menghampiri Belqis, berniat untuk memberinya pelajaran. Belqis terlihat sangat senang dan bersemangat. Ia ingin belajar dari seseorang yang kuat, bukan dari orang rendahan yang telah mencari gara-gara dengannya barusan. Han mengeluarkan aura intimidasi dengan memberi sindiran bahwa Belqis di matanya juga merupakan orang rendahan seperti mereka. Belqis tentu tidak setuju dengan penilaian tersebut, dan ia akan menunjukkannya secara langsung. Belqis memasang kuda-kuda bertarung. Ia mencabut pedangnya, bersiap untuk memulai serangan. Keduanya tampak bersemangat, menyadari bahwa lawan yang ada di depan mereka masing-masing adalah orang yang sangat menyukai pertarungan. Jual beli serangan mulai terjadi. Gesekan antar logam pedang menimbulkan percikan bunga api yang bertebaran di udara. Sayatan, tebasan, dan tusukan dilancarkan dengan cepat ke arah lawan. Namun keduanya terlihat masih bisa mengimbanginya. Belqis yang semakin bersemangat menyerang dengan membabi buta tanpa mempedulikan pertahanannya. Ia hanya berfokus pada penyerangan total. Sementara Han, yang unggul dalam hal kelincahan dan kecepatan, dapat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Dan ketika ada celah yang terlihat di tengah-tengah serangan Belqis, Han memberikan serangan balasan dengan tendangan kuat ke arah perut Belqis, membuatnya terluka dan terpelanting ke belakang. Namun Belqis tidak gentar sedikit pun. Ia malah semakin bersemangat mendapatkan lawan yang sangat membuatnya kewalahan. Belqis kembali maju menyerang. Kecepatannya semakin cepat, ekspresi wajahnya semakin menyeramkan, seolah ingin menebas lawan yang ada di depannya. Namun tidak bagi Han yang dapat menangkis serangan tersebut dengan mudah. Ia bahkan tidak ingin menggunakan berserk karena kemampuan Belqis belum cukup untuk mengimbanginya. Dan setelah itu, latih tanding tidak berlangsung lama dan diakhiri dengan kekalahan di pihak Belqis. Siang hari pun tiba. Setelah makan siang, Yisel memanggil semua anggota tim 1 untuk berkumpul. Yisel mengeluh sangat kelelahan karena telah bekerja berlebihan. Yolka bertanya kepada Yisel alasan mereka dipanggil, mengira Master telah memberikan perintah untuk menantang lantai baru. Han segera menyangkal dugaan Yolka. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak mungkin mengingat mereka masih kekurangan anggota. Ternyata Master menyuruh mereka untuk pergi ke Dungeon Eksplorasi. Yolka sedikit kebingungan dengan tipe Dungeon Eksplorasi yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun tidak dengan Han, yang mengetahui tipe Dungeon tersebut berkat pengalamannya menjadi Master. Dijelaskan bahwa ada 3 tipe Dungeon. Dungeon utama yang merupakan lantai menara yang harus mereka taklukkan, Dungeon harian di mana mereka bisa mengumpulkan berbagai bahan, dan kemudian yang terakhir adalah Dungeon Eksplorasi. Han agak kebingungan, mengingat Dungeon Eksplorasi biasanya akan terbuka setelah menyelesaikan lantai 10 menara. Namun Master baru menyuruh mereka untuk melakukan eksplorasi setelah menyelesaikan lantai 15. Yisel segera menyuruh tim 1 untuk berangkat. Jenna mengungkapkan keheranannya akan pintu gerbang yang masih tertutup di lantai 2. Namun Han tahu bahwa mereka tidak bisa menggunakan gerbang tersebut. Sambil berjalan menuruni tangga ke pintu gerbang lantai 1, Han menjelaskan kepada anggotanya bahwa Dungeon Eksplorasi ini akan memakan banyak waktu. Dan mungkin bisa memerlukan waktu berhari-hari. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temukan di sana. Yolka meledek Han bahwa setelah sekian lama, akhirnya ada hal yang Han tidak ketahui juga. Master memberikan 3.000 emas kepada setiap anggota tim. Han menerima uang saku dari Master tersebut dan membagikannya kepada anggota tim. Aaron terlihat bingung dengan apa yang harus ia gunakan dengan uang tersebut. Yolka sebagai anak bangsawan tidak menganggap uang dengan jumlah ini adalah sesuatu yang berharga. Sementara Jenna sendiri sangat senang karena ini pertama kalinya ia memegang uang emas secara langsung. Kini eksplorasi misi resmi dimulai. Mereka memiliki waktu 48 jam sebelum dikirim kembali ke Towunia. Dan tujuan area eksplorasi kali ini adalah Heim Peninsula. Ketika tiba di tempat tujuan, Yolka segera melihat lingkungan sekitar, mewaspadai adanya musuh yang menyerang. Namun bukannya melihat musuh, melainkan pemandangan indah yang di luar akal sehat. Tebing bebatuan yang ditemani danau air tawar yang segar, memantulkan cahaya matahari, menciptakan sinergi keindahan alam yang luar biasa. Mereka hampir tidak percaya bahwa pemandangan bak surga yang mereka lihat tersebut adalah bagian dari kota Nelsa yang telah hancur sebelumnya. Kini Han dan yang lainnya berpindah ke waktu saat Nelsa dalam keadaan damai. Terlihat beberapa pedati keluar masuk ke dalam kota tersebut untuk melakukan perdagangan.
Jenne sendiri juga bingung melihat pemandangan kota yang terlihat sangat berbeda. Kota yang berada di lantai Menara 10 bagaikan neraka hidup yang nyata. Bangunan hancur, puing berserakan, bahkan hutan-hutan terbakar, dan banyak orang yang terkapar di jalan begitu saja. Bagaimanapun juga, Yolka tidak merasa terkejut, mengingat mereka sudah sering terlempar ke beberapa rentang waktu yang berbeda. Aaron sendiri bingung apa yang harus mereka lakukan di tempat yang damai seperti ini. Aaron mengira mereka harus mencari musuh yang menyusup dan melenyapkan mereka. Han mengaku belum bisa memastikan hal tersebut. Menurut situasi yang dilihatnya, kelihatannya mereka tidak perlu bertarung kali ini. Dungeon eksplorasi sangat berbeda dengan dungeon utama dan dungeon harian. Tidak ada tujuan yang pasti dalam dungeon eksplorasi. Seringkali para karakter kembali tanpa mendapatkan apapun. Namun sesekali mereka membawa material tingkat tinggi yang bahkan dapat membuat Han terkejut. Han juga menyadari para warga kota Nelsa dapat melihat mereka kali ini. Mereka tanpa ragu membicarakan penampilan Han dan Jenne yang terlihat sedikit aneh. Saat akan memasuki kota, salah satu penjaga menghentikan Han dan yang lainnya, menuntut mereka untuk menunjukkan kartu identitas. Alih-alih menunjukkan kartu identitas, Han malah memberikan koin emas berkilau kepada penjaga tersebut. Penjaga tersebut sangat terkejut ketika Han dengan terang-terangan berusaha menyogoknya di depan umum. Melihat penjaga tersebut tidak membiarkannya masuk, Han berpura-pura akan pergi ke gerbang utara. Melihat kesempatan yang akan pergi, salah satu penjaga lain menerima koin emas tersebut dan membiarkan Han masuk asal tidak membuat keributan. Jenne tidak menyangka mereka sangat mudah disuap. Pantas saja kota bisa hancur saat di lantai 10. Han membenarkan hal itu. Bagi para penjaga, uang merupakan benda yang sangat mereka butuhkan. Ketika memasuki pusat kota, Han tidak melihat adanya situasi yang aneh. Semua warga melakukan aktivitas seperti biasa. Han kemudian memberi perintah kepada anggota timnya untuk berpencar dan mengumpulkan informasi. Serta mereka dibebaskan untuk melakukan apapun yang mereka mau. Bersenang-senang, berbelanja, terserah mereka. Jenne bingung mendengar perintah tersebut. Ia ragu apakah memang hanya itu yang mereka perlu lakukan. Han mengulang perintahnya. Mereka bisa bersenang-senang sambil mengumpulkan informasi. Hal tersebut semakin membuat anggotanya bingung. Mereka bahkan saling berdiskusi, memastikan bahwa apa yang mereka dengar tidaklah salah. Mereka juga heran ketika Han memperbolehkan mereka memakan makanan enak sepuasnya. Tidak pernah terasa Han akan sebaik ini kepada mereka. Bahkan, mereka khawatir jika kebaikan Han merupakan awal pertanda dari bencana dahsyat yang akan terjadi. Yolka dengan canggungnya benar-benar akan pergi bersenang-senang. Ia berharap Han tidak mengubah keputusannya nanti. Han mempersilahkan mereka untuk bersenang-senang, karena setelah ini, mereka tidak memiliki waktu istirahat sampai menyelesaikan lantai 20. Yolka mengerti dan akan pergi jauh. Ia ingin ke pantai untuk melihat laut. Han mempersilahkannya. Aaron ingin berjalan dan bersantai di kota ini, kemudian berpamitan. Han juga menyetujuinya. Sementara itu, Jenne tidak memiliki tujuan dan ingin mengikuti Han. Namun Han tidak mengizinkannya. Ketika mengitari kota, Han sadar ada banyak tentara bayaran yang berkeliaran di tempat ini. Ia juga melihat poster buronan Freya yang tertempel di segala penjuru kota. Harga buronannya sangat tinggi. Ia dituduh melakukan pemanggilan setan, pencemaran nama baik kerajaan, pencurian, pembakaran, dan lain sebagainya. Seolah semua tuduhan kejahatan ditujukan kepadanya seorang. Han hanya tertawa melihat nasib Freya yang kini sangat tragis. Sementara seorang anak melihat Han tertarik kepada Freya dan mengajak Han berbicara. Anak itu menyuruh Han untuk berhenti mencarinya. Bahkan pemburu profesional yang bagus dalam bidang pelacakan tidak mampu menemukan keberadaannya setelah mencari ke seluruh benua. Anak itu mendengar rumor tentang Freya yang menggunakan prajuritnya sendiri sebagai pengorbanan untuk memanggil para iblis. Ia juga menggunakan sihir hitam terlarang, oleh karena itulah para warga memanggilnya penyihir. Han menyuruh anak tersebut untuk menceritakan semua yang ia ketahui tentang Freya. Namun anak tersebut menolak karena ia sedang sibuk melakukan pekerjaannya. Namun saat koin emas bertindak, anak tersebut menerimanya dengan senang hati dan menyebut ia adalah orang yang paling senggang di dunia ini. Setelahnya, Han dan anak tersebut berbincang di dalam sebuah rumah makan mewah. Dari cerita anak tersebut, Han mengetahui bahwa Freya telah menjadi buronan 1 tahun yang lalu, dan saat itulah pemerintah pusat mengeluarkan poster buronan untuk memburunya. Han tidak menyangka waktu telah berlalu secepat itu.
Padahal belum ada seminggu ketika Han berpisah dengan Freya saat berada di lantai 15. Han juga memperhatikan sebuah simbol yang ada di sudut kiri bawah poster tersebut. Simbol itu sangat familiar. Han melihatnya saat mengalahkan para prajurit di lantai 15. Dengan menggabungkan berbagai informasi yang didapatkannya, Han tahu bahwa Freya memutuskan untuk berkelana di berbagai tempat dan ia masih hidup di luar sana. Anak tersebut juga mengungkapkan sebuah rumor yang baru terjadi baru-baru ini. Ada sekelompok monster yang menyerang kota. Meskipun para prajurit mampu menahannya, namun diduga serangan tersebut berasal dari Freya yang ingin membalaskan dendam. Ekspresi Han berubah konyol setelah mendengar tuduhan tersebut. Pergerakan monster tersebut sangat berirama dan aneh. Tidak pernah terjadi serangan seperti itu sebelumnya. Sempat juga terjadi wabah aneh yang membuat udara semakin dingin dan monster menjadi agresif. Dan yang paling aneh adalah munculnya Dungeon secara tiba-tiba. Meskipun heran, Han tetap menyuruh anak tersebut untuk menceritakan lebih terperinci. Sekitar 1 tahun yang lalu, banyak bangunan yang mirip seperti reruntuhan mulai bermunculan di dunia. Reruntuhan tersebut memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda. Ada Dungeon yang mirip selokan bawah tanah, sampai area gunung berapi yang dikelilingi banyak lava. Dan yang anehnya, tidak semua orang terpilih untuk masuk ke dalam Dungeon tersebut. Beberapa warga biasa tidak bisa memasuki area Dungeon, seolah ada tembok sihir transparan yang mencegah langkah mereka. Dan di dalam Dungeon tersebut, ditemukan sebuah batu yang dapat memberi seseorang kekuatan spesial. Han seketika mengerti batu apa yang dimaksud oleh anak tersebut. Batu tersebut disebut batu Advent, batu yang dapat membuka kemampuan sebuah karakter secara paksa. Han menebak bahwa di dalam kota Nelsa juga memiliki Dungeon. Anak tersebut terkejut ketika Han dapat menebaknya dengan benar. Itu dikarenakan ada banyak tentara bayaran yang berkumpul di sini. Han menyuruh anak tersebut untuk menunjukkan jalannya, karena informasi yang anak itu berikan belum sepadan dengan koin emas yang dibayarkan kepadanya. Di sisi lain, terlihat seorang petualang yang sedang terluka dibawa dengan tandu menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Melihat orang tersebut, anak kecil yang memandu Han mengaku enggan masuk ke dalam Dungeon tersebut. Sementara Han sendiri tidak menyangka ada Dungeon yang berbahaya di tengah kota Nelsa. Dungeon tersebut terletak di sebelah kuil di tengah kota. Dungeon itu tiba-tiba muncul tepat setelah invasi berakhir. Entah ini hanya suatu kebetulan atau suatu pertanda kehancuran. Beberapa saat kemudian, Han dan anak pemandu telah sampai di depan pintu masuk Dungeon. Terlihat ada penjaga yang berjaga di luar pintu tersebut, dan para petualang yang hendak memasuki Dungeon harus melapor kepada penjaga. Pemerintah kota mengaku kepemilikan atas Dungeon tersebut dan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang ingin memasukinya. Bahkan pemerintah meminta sebagian harta yang ditemukan di dalam Dungeon. Anak tersebut merasa telah memberikan informasi yang senilai dengan uang yang diberikan Han dan ingin segera kembali. Anak tersebut berpamitan dan mempersilakan Han untuk mencarinya jika membutuhkan informasi kelak. Han mengamati petualang lainnya yang membawa banyak perlengkapan. Han menduga mereka mungkin berencana menginap beberapa hari di dalam Dungeon. Han juga tidak bisa masuk sendirian. Anggota timnya sedang berada di tempat lain. Kini ia hanya bisa mengamati terlebih dahulu. Setelah beberapa saat mengamati, Han mendapati ada beberapa petualang yang hanya saling memandang. Han menduga para petualang tersebut tidak bisa memasuki penghalang Dungeon. Setelah Han mengamati selama 1 jam, hanya 1 dari 10 orang yang dapat memasuki penghalang tersebut. Dan jika ada salah satu anggota yang berhasil masuk, maka anggota tim lainnya juga bisa memasukinya. Han sendiri sangat yakin ia bisa memasuki Dungeon tersebut. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tiba-tiba anak pemandu barusan kembali menghampiri dan menyapa Han. Anak tersebut tidak menyangka Han masih menetap di depan Dungeon. Anak tersebut pergi memeriksa koin yang diberikan Han, dan koin tersebut lebih bernilai dibandingkan koin emas yang lainnya. Mengira anak tersebut akan meminta koin lagi, Han segera menolak untuk memberikannya. Namun anak tersebut menyangkal tuduhan tersebut. Anak tersebut akan membantu Han secara gratis sebagai balasannya, mengingat nilai koin yang lebih berharga dari 1 koin emas. Namun Han tidak peduli, ia menyuruh anak tersebut untuk segera pulang ke rumahnya. Namun anak pemandu tidak menyerah begitu saja. Ia mengungkapkan rahasia tentang Freya yang ternyata difitnah pemerintah kota. Han dengan santai tetap mengacuhkannya karena Han sudah tahu akan hal itu. Anak pemandu terkejut Han bisa mengetahuinya. Padahal itu adalah informasi yang sangat rahasia.
Han tidak ingin diganggu dan menyuruh anak tersebut untuk enyah dari hadapannya. Namun anak pemandu bersikeras tetap ingin membantunya, karena Han sangat mirip dengan penampilan adiknya. Meskipun adiknya berusia lebih muda, namun penampilan rambut hitam dan mata hitam miliknya sangatlah mirip dengan Han. Baru saja anak tersebut ingin mengatakan namanya, Han segera menolaknya. Ia tidak ingin mendengar apapun. Han lalu berbalik arah dan pergi, sambil menyuruh anak tersebut untuk memandunya ke tempat penjual perlengkapan. Mereka akhirnya sampai di tujuan. Terlihat sebuah toko yang menjual beberapa perlengkapan seperti baju zirah, senjata, dan perisai. Saat memasuki toko, Han tidak menyangka ia bertemu dengan Jenne secara kebetulan. Jenne sedang memilih beberapa perlengkapan baru yang lebih bagus. Jenne membeli busur baru seharga 2 koin emas. Menurutnya, busur ini sangatlah bagus. Namun tidak dengan Han yang segera menyebut busur itu sampah ketika ia memeriksa kualitasnya dengan kemampuan sistem. Han menunjuk ke sebuah etalase yang menjual barang dengan kualitas yang lebih bagus dan menyarankan Jenne untuk membeli sesuatu yang ia butuhkan dari sana. Jenne terkejut ketika melihat batu evolusi bintang, salah satu batu yang diperlukan untuk menaikkan bintang suatu karakter. Han yakin Master akan kegirangan ketika melihat mereka membawa kembali batu tersebut. Namun ada sebuah batu yang lebih menarik perhatian Han, yaitu batu memori. Batu ini memiliki kemampuan untuk memutar kembali rekaman kejadian saat penaklukan lantai menara. Tidak hanya melihat melalui mata, melainkan pengalaman nyata yang langsung dialami oleh pengguna. Jenne penasaran dengan anak yang datang bersama Han. Han mengabaikannya dan pura-pura tidak mengenalnya. Anak tersebut tentu kesal diperlakukan seperti orang asing oleh Han. Anak tersebut mengejar Jenne dan Han yang sedang pergi. Ia memohon untuk didengarkan sejenak karena ia memiliki rencana investasi. Belum sempat anak tersebut menyelesaikan penjelasannya, Han segera melempar koin emas yang lainnya. Anak tersebut menangkapnya dengan heran. Padahal ia belum sempat menjelaskan rinciannya. Han menyuruh anak tersebut untuk kembali dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Anak tersebut senang dan berterima kasih kepada Han. Ia akan membalasnya suatu hari nanti. Namun Han menyuruhnya untuk tidak mempermasalahkannya. Anak tersebut tetap bersikeras. Ia tidak suka berhutang kepada orang lain. Lalu Han menyuruh anak tersebut untuk membantu Freya jika ia bertemu dengannya. Anak pemandu semakin bingung mendengar permintaan Han. Seolah Han kenal baik dengan Freya sampai ingin membantunya. Namun Han tidak menjelaskan lebih lanjut dan menghilang di tengah kerumunan, meninggalkan anak pemandu sendirian dalam kebingungannya. Melihat waktu yang masih banyak, Jenne dan Han memutuskan untuk berkeliling lebih lama. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan kini para anggota tim dipanggil kembali secara otomatis. Yolka mengungkapkan kekesalannya karena tidak berhasil menuju pantai. Ada sebuah batas penghalang yang tidak bisa ia lewati. Han tidak menyangka keinginan Yolka sangat kuat. Ia mengira Yolka hanya ingin bersantai di sana. Dungeon eksplorasi selalu memiliki batas wilayah yang tidak bisa dilewati. Area baru akan terbuka jika Master menyelesaikan setiap 10 lantai menara. Ketika berada di alun-alun kota, Yolka dan Jenne merasa asing dengan tempat tersebut. Ada banyak wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa orang yang terbukti kompeten telah berhasil pindah ke lantai 2. Han menyuruh timnya untuk istirahat dan melanjutkan latihan di arena pelatihan esok pagi. Yolka sudah menduga hal tersebut. Ia murung ketika mengingat mereka harus kembali ke rutinitas semula. Jenne mencoba menghibur Yolka dengan mengajaknya mandi. Sementara Aaron terlihat naik ke lantai 2. Han tidak perlu menebak, jelas Aaron sedang menuju ke tempat pelatihan. Han menasihati Aaron untuk tidak memaksakan diri, atau ia akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Han berharap Aaron tidak menentang perintahnya. Aaron ingin memberikan alasan, namun Han tidak ingin mendengarkannya. Istirahat adalah hal yang penting, dan Aaron tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Han teringat dengan seseorang yang memiliki karakteristik yang sama dengan Aaron di Niflheim. Ia tahu orang seperti Aaron tidak akan berakhir dengan baik jika memaksakan diri. Tidak semua hal bisa dicapai dengan kerja keras. Hanya ada 2 pilihan untuk orang seperti mereka, antara menemukan jalan hidupnya sendiri atau gugur saat menjalankan misi. Malam harinya, suasana damai menyelimuti seluruh Towunia. Angin sejuk berhembus pelan, memberikan rasa tenang kepada semua orang yang ada di sana. Namun tidak dengan Asher yang sedang berlatih dengan keras. Edis sedang melatih Asher sambil memberikannya arahan. Sementara Jenne dan Han terlihat memperhatikan perkembangan mereka dari samping.
Jenna tidak menyangka tim 2 juga melakukan latihan berat dengan menggunakan pedang asli. Han juga menyadari jika Dika tidak ada di sana. Kini tim 2 hanya memiliki 3 orang, Roderick, Edis, dan Asher. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.